Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Adi Nugroho dari kelas 1E. Di sini saya akan membahas yaitu birrul walidain dalam perspektif Islam. Saya mengambil dari sumber salah satu Universitas Islam Negeri di Banda Aceh. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian dari birrul walidain. Birrul walidain merupakan salah satu ajaran Islam yang utama dan tindakan yang mulia. Dikatakan demikian karena dengan berbakti kepada orang tua sekaligus telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tergolong ke dalam hablun minallah dan hablun minannas. Berbuat baik kepada orang tua termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta alam semesta. Karena berbuat baik kepada orang tua merupakan ibadah ghairu mahdhah. Kedua orang tua adalah sumber kebahagiaan yang tampak dan langsung dirasakan oleh setiap manusia. Sebenarnya birrul walidain seseorang itu belum sempurna untuk mengimbangi kebaikan orang tua kepadanya. Namun sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya. Karena orang tua adalah manusia yang paling berhak mendapatkan dan merasakan budi baik dari anaknya. Kita scroll dulu. Birrul walidain terdiri dari dua kata, birrul dan walidain. Birrul atau al-biru artinya kebaikan atau kebajikan, sedangkan al-walidain artinya dua orang tua. Birrul walidain mengandung makna mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang orang tua perintahkan. Melakukan hal-hal yang mereka senangi dan meninggalkan hal-hal yang tidak mereka senangi. Dari itu berbakti kepada orang tua merupakan amal yang baik, memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, yang mendidik, dan menghidupi anak-anaknya. Oleh sebab itu seorang anak tidak mampu membalas jasa kedua orang tuanya, baik itu dari segi materi maupun non-materi. Salah satu usaha dalam memperoleh ridho Allah dan rahmatnya bagi seorang anak yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua. Dengan ini dapat dipahami bahwa jika seorang anak ingin dicintai Allah, ingin mendapatkan ridho dan rahmatnya, maka seorang anak berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan menggembirakan hati keduanya. Dengan demikian, birrul walidain merupakan taat, ta'zim, hormat kepada orang tua, menunaikan hak-haknya, serta melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dengan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka. Birrul walidain mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat agung dan tinggi. Sehingga berbuat baik pada keduanya menempati posisi yang sangat mulia. Betapa susahnya dan payahnya orang tua saat mengandung, mendidik dan memelihara, serta mengurusi segala keperluan semasa anaknya belum dewasa. Karena itu perintah untuk birrul walidain ditempatkan dalam urutan kedua setelah perintah beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 yang berarti, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutunya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ayat An-Nisa ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengurutkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah bertauhid, berlaku hormat dan khidmat, cinta dan kasih. Inilah yang kedua sesudah taat kepada Allah. Sebab dengan perantaran kedua, beliaulah Allah telah memberimu nikmat yang besar, yaitu sempat hidup di dalam dunia ini. Hal ini menunjukkan betapa agungnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak adalah turunan dari darah orang tua yang terikat jiwa dan raganya. Tak seorang pun dapat mencerai-beraikan. Ikatan itu terbentuk dalam hubungan dengan emosional antara anak dan orang tua yang tercermin dalam perilaku. Meskipun suatu saat ayah dan ibu sudah bercerai karena suatu sebab, tetapi hubungan antara orang tua dan anak tidak pernah terputus. Orang tua memiliki keutamaan atas penghormatan dari anak-anaknya. Orang tua yang menjadi jalan lahirnya seorang anak. Orang tua telah melahirkan, membesarkan dan mendidik ketika masih bayi, sehingga kelelahan mereka berdua karena terhambatnya waktu istirahat mengawasi semalaman, sehingga berkurangnya waktu tidur. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim mengatakan bahwa ibumu yang selama 9 bulan mengandungmu dalam keadaan lemah dan semakin bertambah kelemahannya dengan kesakitan yang selalu dialaminya, semakin engkau tumbuh maka semakin terasa berat yang dirasakan dan semakin lemah tubuhnya. Kemudian tatkala akan melahirkanmu, ia mempertaruhkan nyawanya dengan sakit yang luar biasa. Ia mempertaruhkan nyawanya serta melihat kematian di hadapannya. Namun ia tetap tegar demi engkau. Tatkala engkau lahir dan berada di sisinya, maka hilanglah semua rasa sakit itu. Ia memandangmu dengan penuh kasih sayang. Ia meletakkan segala harapannya kepadamu. Kemudian ia bersegera sibuk mengurusmu siang dan malam dengan sebaik-baiknya di pangkuannya. Makananmu adalah susunya, rumahmu adalah pangkuannya, kendaraanmu adalah kedua tangannya. Ia rela untuk lapar demi menyayangkanmu. Ia rela untuk tidak tidur demi menidurkanmu. Ia mendahulukan kesenanganmu di atas kesenangannya. Ia sangat sayang kepadamu, sangat mengasihimu. Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa seseorang ibu dengan susah payahnya selama mengandung, mendidik, memelihara, serta mengurusi segala keperluan anaknya setelah lahir dan selama ia masih kecil, begitu tulusnya sang ibu memberikan kasih sayang sampai anaknya beranjak dewasa. Berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fisabilillah, karena itu kedudukan birrul walidain lebih didahulukan daripada amalan yang kedudukannya lebih rendah daripada jihad.
ia lebih didahulukan daripada berpergian, tetapi bukan berpergian yang wajib seperti bepergian untuk menjalankan haji wajib. Namun bila bepergian untuk melaksanakan umroh, maka berbakti kepada orang tua lebih didahulukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyul amali ahabu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay il jihadu fi sabilillah, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua. Lalu aku menjawab bertanya, kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua juga didahulukan daripada berpergian untuk mencari nafkah apabila seseorang tersebut sudah memiliki makanan yang cukup untuk menghilangkan rasa laparnya. Berbakti kepada kedua orang tua juga didahulukan daripada keluar mencari ilmu, sekalipun ilmu yang dicari adalah ilmu agama, kecuali seseorang tidak meninggalkan atau membiarkan orang tuanya hidup sendiri, maka dengan keadaan demikian mencari ilmu tidak boleh keluar karena meninggalkan orang tuanya. Sungguh benar jika kita dikatakan bahwa kasih orang tua itu sepanjang masa, sementara kasih anak hanya sesaat saja. Ini bukan hanya sekedar sebuah pepatah yang tak berarti, tetapi sebuah kenyataan yang melukiskan betapa kasih sayang kedua orang tua tidak ada batasannya, meskipun pengorbanan yang mereka keluarkan tak akan pernah bisa dibeli dengan materi. Maka dari itu, berhati-hatilah bersikap terhadap kedua orang tua, jangan sampai menyakiti hati keduanya, karena doa orang tua termasuk salah satu doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menolak permohonannya atau menunda mengabulkannya, seperti hal doa pengusaha yang adil, atau menunda mengabulkannya seperti halnya doa penguasa yang adil, doa orang yang teraniaya, doa orang yang di dalam perjalanan atau musafir, ataupun doa orang yang sedang berpuasa hingga berbuka. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhiril kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.